jadi COVID. Permisi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Untuk minuman cimorinya boleh sementara disimpan dulu. Oh iya. Satu, imamnya tidak bersedia atau ada halangan, mungkin kita tawarkan ke beliau. Pak, kira-kira imam penggantinya siapa sih? Gitu. Sehingga ini berkelanjutan, jadi dia punya tanggung jawab juga si imamnya bahwa oh iya, tugasku adalah di atakwa, kalau saya nggak datang, penggantinya ada gitu. Jadi dianya yang mencari. Bukan kita, merepotkan kita. Kira-kira pernah begitu nggak Pak Nasril? Ya selalu Pak. Nggak penggantinya. Iya. Selalu mereka yang menunjuk penggantinya. Berarti itu Jumat kemarin ini, kemarin ini kan Ustaz Abdul Hadi harusnya dia tidak bisa, dia menunjuk Ustaz Ahmad Farudin ini kemarin yang khatib Jumat. berarti untuk imam sama khatib Jumat clear ya Pak ya? Clear. Oke, nggak ada masalah, nggak ada isu Pak. Ada isu Pak, Pak nih? Jumat tadi. Ya cuma kadang-kadang kan kita nggak tahu Pak, mungkin paginya dia clear, tahu-tahu jam-jam 11 itu dia mendadak nggak bisa. Dan sampai jadi nah karena usaha Encep sudah tidak memungkinkan lagi, beliau sudah jauh udah di Garut sekarang ini. Nah kita mungkin bisa menggunakan lembaga tadi untuk dilihat jadwalnya, kemudian kita coba daftarkan beberapa orang kita yang berkesempatan, sehingga apabila alternatif kedua tadi terjadi maka kita mohon gitu. Boleh Pak, itu Pak Bijak udah ditulis semua ya Pak ya? Kita udah banyak tadi nih Pak. Udah smart katanya, nggak perlu ditulis katanya ketua. Jadi saya mau berhenti. Dipecat yang mana ya? Enggak, tetap ditulis kayaknya. Beliau juga enggak ya semangat. ada pertama sedikit Pak. Iya, iya. Karena selama ini aku iuran Pak, walaupun sepele, tapi kalau iuran yang setiap bulan itu ada yang diwakili, kadang enggak Pak. Kan kita punya kontrak kalau pergi masuk Pak. Nah itu kita mesti nempel terus gitu kan. Nah ini Pak. Beralih ke masalah iuran. Mana? Ntar dulu Pak. Harus kita susun kembali Pak Sarul. Kita susun untuk sampai dengan Desember ini. Mari kita bawa membahu menyusunnya, karena ujung-ujungnya adalah apa yang disampaikan beliau. Apa yang disampaikan beliau ini ujung-ujungnya rupiah juga. Kita akan sampai ke situ. Gimana Pak Sarul? Iya ya. Cuma saya melihat ini Pak ya, saat ini dan ketika kita juga melihat isi dompet kita terbatas, maka imam rawatib cukup Ustaz Nurul aja satu. Sisanya kita yang isi. Iya, sisanya. Dengan catatan beliau itu benar-benar 4 hari di kita, gitu ya, 4 hari di kita. Kenapa ini perlu? Yang pertama, di kita ini ada beberapa potensi anak-anak muda yang bisa kita ajak, tetapi kalau nggak pernah muncul lengkap misalnya dengan imam rawatib semuanya, kapan kita muncul, ya kan? Ini adalah ajang, dan nanti yang bagus-bagus bisa kita promosi ketika Jumatan, khatibnya dari eksternal, imamnya mungkin dari kita, gitu. Jadi ada kesinambungan ke depan. Apabila kita semuanya di sini meninggal, maka ada yang meneruskan. Jadi itu dari saya, dari sisi imam pengganti ataupun ya imam rawatib tadi yang cukup satu. Ya kalau di lagi rame ini kan namanya AGT ya, At-Taqwa Get Talent, untuk menjadi muadzin atau imam sholat Jumat. Gitu ya, AGT ini selain pemilih At-Taqwa Get Talent. Baik Pak, terima kasih. Berarti kita sudah mengerucut kepada imam, muazin, kelihatan sudah mulai cair ya Pak ya. Tinggal kita mengawal bareng-bareng. Kemudian operasional, kan ini yang rumit ini. Operasional, kita pernah rapat di musola. Musola Pak. Masjid tuh. Saya selalu ngomong musola kalau Bapak tidak menjalankan semuanya gitu. Karena lo ada jaminya. Lo sih jalan apa baru ya. Saya tidak begitu paham Pak. Waktu kita rapat bareng-bareng untuk menjalankan celengan. Alasannya pada saat itu apa? Rodanya hilang.
Besoknya langsung saya beli Pak. Tapi nggak jalan juga tuh. Jalan, Pak. Setelah saya teriak-teriak kan, Iya. tapi setelah itu hilang jalan, nggak jalan lagi. Nah maksud saya, marilah kita, kalau memang kita tidak ada sumber pemasukan lain, sebaiknya itu kita jalankan. Kita undang Jumatan itu isi saf di depan itu dijalankan. Jadi saya mohon maaf, saya 2 kali sholat Jumat kok saya ngeyel suruh jalankan kotak itu. Karena pada saat rapat kita sepakat jalankan, tapi setelah dibuatkan rodanya, naruhnya di luar, yang masukin ke dalam saya. 1 kali Jumat masukin ke dalam, taruh sini jalankan. Saya ngomong ke Pak Tasri jalankan. Maksud saya, kalau kita sudah sepakat di rapat batu jalan, ayo kita jalankan. Masjid lain juga lakukan kok, kenapa harus kita tidak lakukan? Boleh, Ya, saya ngelihat dikit masalah kota. Jadi itu mungkin termasuk tambahan tugas apa apalah nanti gitu. Jadi dia masuk, dia bertugas hari Jumat tuh, termasuk dia jarak-jarak berapa saf itu kotak tuh dia taruh paling pinggir, nanti kan otomatis yang duduk di situ dia akan jalankan. Jadi jangan juga nggak ada yang siapa yang mau menempatkan kotak itu di pinggiran itu, sementara maaf nanti juga barangkali dia nggak merasa tanggung jawabnya dia, nggak merasa tugasnya dia, nggak ada yang peduli kasarnya, maaf. Jadi akhirnya ya Bapak sudah belikan rodanya ya nggak jalan juga jadinya gitu. Jadi memang terima kasih Pak, tambahan tugas dari Nandi. Ya mungkin selama ini hasil rapat kita dia juga nggak tahu, sehingga pas dia siap-siap masjid Jumatan dia taruh itu di luar. Gitu Pak ya. Padahal di luar yang kotak-kotak setinggi ini sudah ada kan. Di atasnya taruh lagi Pak. Mungkin pengalaman berapa antara jalan sama kotak di luar nggak jauh beda pendapatannya Pak. Pak, nih. Iya, sebentar Pak. Nggak usah kita kan. Oke, lanjut. Jadi intinya kita jalankan saja. Mau pendapatan setelah dijalankan minus itu lain masalah kan Pak. So kalau pendapatan kita seolah-olah dengan dijalankan kota itu pendapatannya lebih minus pun nggak ada masalah, tapi kita jalankan kelaziman yang ada Pak. Ada upaya. Ada upaya. Termasuk maaf bulan Ramadan pada saat tarawih itu saya Pak kan pernah pengalaman bendahara Pak ya, dulu itu surplus Pak kalau bulan puasa itu isi kotak itu. Cuman maaf ya bulan kemarin sama bulan Ya karena Covid ya. Ya karena Covid bisa. apa tuh. Oke, jadi kan karena Covid. Jadi kita sepakat itu kita jalankan. Gitu. Tugas dari Nandi, tambahan tugas dari Nandi meletakkan kotak itu. Berarti itu salah satu solusi. Berikutnya bagus. Tolong tadi dilanjutin ide dan sarannya seperti apa? Kira-kira. Nah, gimana Pak? Kayaknya kan kita kan berdua antara RT sama DKI Pak ya. Tadi kita Pak pernah keluar masuk alamat tak ada juga kan. Karena itu nggak dinampilin juga dia. Oleh RT. DKI-nya oleh RT. Oleh tim pengolek apa? Kolektor. Jadi yang jalanin iurannya Pak Agus orang yang sama dengan yang mengut buat iuran warga bekas RT, orang yang sama, jalannya bareng itu biasanya ya di Iya, klub lah. itu nggak pernah ditempel. Waktu yang hijau untuk DKM itu nggak pernah di Bebanan gitu lagi ya. Iya, saya pernah nanya, Bu kok ini oh ini nggak mau Pak, ini kan bukan masalah mau nggak mau. Iya. Harusnya itu tetap lampirin, itu ada 2 lembar. Masalah kalau nggak mau itu hal lain Itu, lagi. Nah itu dia Pak yang Pak Joko tuh. Iya. Kan di nomor 1 selesainya. Iya. Itu aja nggak di DKI mana nih? Orangnya nggak mau dia begitu. Iya, orangnya nggak mau. Kalau dia kayaknya yang nggak mau nempelin. Sedangkan orang itu rajin sholat di kita gitu loh. Satu pusing kalau sudah ngomong RT itu nggak nyambung Iya. Pak. Bahasa RT-nya susah saya Pak. Pembinaan untuk DKM atau permajaan masih bingung, tapi akhirnya sekarang belum ada bernyambung bernyambung. ini Lanjut DKM-nya sampai Desember ya. 2030. intinya untuk kepengurusan Tambah satu DKM lagi. Nasir jempol. Saya merasa bahwa itu jempol banget, cuman tetap ada kekurangan. Pak Tasir itu kekurangannya apa? Kadang-kadang bayar sendiri. Itu yang saya lihat, maaf ya. Bisa lagi. Saya sih suka ngeliat ini apa kalau Jumatan Pak. Ini kadang-kadang dia nggak ada. Kok nggak terlihat saya gitu, pasal ganti gue nggak ada nih besok.
bagian informasi ke ini, itu saya siap loh Pak. Nah, Terima kasih. itu apa dia aja gitu kadang proses kemana nih nggak ada, tahu-tahu imam muncul gitu kan. Terus sampai kemarin juga bagi apa namanya korban jalan sendiri ke rumah saya, apakah memang saya MC kondang, akhirnya kasih langsung sama beliau. Kenapa sih nggak yang lain gitu loh? Bagian Saya dari bukan perhatian. keberatan, ya Allah pasar kok sendirian, yang kerjaan yang lain masih banyak gitu loh. Itu aja barangkali yang jangan luar mental lah, tarik cawe-cawe yang lain gitu loh sebagai DKM. Kemudian juga program ke depan tetap saya salut juga tentang program bahwa jadwal untuk Jumatan tuh paling enggak sebulan atau sudah ada gitu jadwal ya, jangan sampai ada bolong seperti yang kasus Pak bukan Pancet yang dia ada waktu itu. Bukan. Kasus apa namanya? Berhalangan. Banana ya banana. Ya Allah sebelum udah jam segini banana nggak ada kita celimukan segala macam. Nah itu aja. Kemudian ya itulah jadwal segala macam. Tapi saran saya Pak Tasil jangan sampai 2023 sampai selesai. Selesainya 2023 Pak. Balik lagi sampai selesai. Karena apa? Saya pembangunan masjid itu luar biasa, kadang-kadang tidak teriak-teriak tiba-tiba udah muncul sekarang ubah, udah muncul sekarang apa lagi itu Gotok kocok. iya luar biasa itu. Itu hebatnya matahari cawe-cawe dengan orang-orang tertentu itu hebat. Kita panggil cuma satu aja gitu, kalau apa-apa ayo jangan sombong. Saya siap loh kadang-kadang kalau ya Allah Terima kasih ya. Terima kasih Pak. iya, tapi kalau saya ada juga Pak, kadang-kadang kalau saya juga ada order keluar saya nggak bisa gitu ya, pasti akan insya Allah saya akan membantu. Karena apa? Karena saya merasa bahwa Al-Ka'bah itu masjid yang paling dekat, walaupun kadang juga berbagi saya Pak, berbagi ke sana, berbagi ke sini, tapi apa biar semuanya kenal, semuanya bisa kita jalani gitu kan, sama juga saudara pada jadi akhir loh saya tambah saudara lama setelah baru, insya Allah semuanya akan berjalan paling tidak dan kayak saudara silaturahmi Pak. Itu aja. Satu itu aja. Terima kasih dan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Itu aja. Belum selesai menurut saya. Yang pertama, tromol itu kalau mau diedar, maka jumlahnya harus ditambah untuk Jumatan. Karena apa? Kalau hanya 2-3 buah tromol itu berputar lama selesainya. Jadi pasang aja target, misalnya satu tromol itu untuk 3 saf. Jadi setiap 3 saf ditaruh satu tromol sehingga proses ngedarnya itu cepat. Misalnya di bawah itu bisa sampai 4 tromol, kemudian di atas 2 tromol, dan seperti itu. Nah, kapan masanya tromol itu diedarkan? Kita harus komit, semua jamaah tetap di sana itu harus komit untuk memenuhi saf terdepan, sehingga begitu saf penuh itu langsung diedar. Tapi kan kebanyakan kita juga masih ada tempat tuyuran itu. DKM itu masuk dalam satu kolomnya dalam kolom. Saya setuju, Jadi satu lembar lah. Kita mulai berlakukan 1 Januari 2024 karena sekarang kan Masih berjalan. kan sudah jalan. Iya, masalahnya ada yang belum bayar, ada yang tertunda. Saya udah bayar 1 tahun Pak. Berarti programnya 2024. Ya, Berarti udah warna kali Pak. 2024 masih lanjut. Enggak, satu ada juga. Warna kuning Pak. Warna kuning. Beda warna kan? Ya. Hijau sama kuning. Nah, jadi kalau jadi enggak gitu Pak. Ini waktunya sudah mau jam 4. Masih ada lagi? Sedikit lagi Pak, apakah kita kalau ada hari besar Islam mau mengundang Ustaz di tempat ini? Ada agenda usulan untuk Hari besar Islam kita undang Ustaz sama. nanti kita balikan ke DKM. Bisa kita fasilitasi usulan baru ini. Kan juga pasti ada persoalan sumber dananya dari mana, kepanitiaan. Untuk pertama saya Pak, kenapa? Belum pernah kita Pak lakukan Pak. Sedih saya Pak. Kita undang orang Pak. Undang orang masyarakat masuk ke substansi ini, isi hari-hari besar. Program PBHI.
masih ada hari besar, apa lagi ya? Maulid. Ya, itu termasuk hari besar. Jadi PBHI apa namanya, peringatan hari-hari besar Islam itu biasanya satu di bawah DKMD, satu seksi. Itu berarti panitia ad hoc di karena itu kan pasti ketua DKM bikin panitia, pastinya sebelum hari H-nya itu kita dalam waktu dekat ini apa ada hari besar Islam? Kapan waktunya? Nggak tahu. Ya lagi agenda paling mau Nik yang tahu nih. satu hari Maulid ya. Kalau kita dengar semua tangan kita kan. Kita dengar semua tangan juga. Bentar dulu. Tanggalan dulu. Tanggal dulu kita. Sekarang tanggal 11 Muharram. Nah, hari-hari besar Islam itu tahun berapa? BB. Setelah Januari kali. Karena operasional yang tinggi ya. Menurut saya itu kita undang ustadz lah. Ya kita dengar ceramah agama gitu. Jadi bukan juga hura-hura. Tapi kalau disepakati gitu. Katanya sudah jadi masjid, tapi HBI nggak jalan. Makanya musola aja menurut saya itu. Oh itu. Saya percaya di sana, Pak. Saya pengen Itu toh. definisinya. Siarnya belum ada. Siar belum ada, Pak. Siar belum ada. Kalau menurut saya yang saya pelajari ya secara syariahnya, peringatan hari besar Islam itu tidak ada sebetulnya. Tapi kalau memang mau mengadakan tablik akbar silakan. Nggak ada di hadisnya atau contohnya perayaan Maulid, Isra Mi'raj itu nggak ada. Itu kita mencontoh orang Kristen sebetulnya merayakan kenaikan Isa Al-Masih segala macam. Saya udahlah kalau memang ngadain udah tablik akbar aja, tablik akbar bulan Agustus gitu, tablik akbar bulan September kita undang ustadz ini mari hadiri, itu aja karena kita kosong di minggu ketiga. Itu aja mungkin yang agak kita besarkan. Tapi kalau untuk perayaan-perayaan itu secara syar'inya sih nggak ada. Bukan Mana dalilnya, tunjukkan saya ini yang dalilnya. Nggak ada dalil. Kita kalau bicara agama itu harus jelas dalilnya. Betul Pak. Jangan Kita bicara dalilnya, kebetulan ada ketemu di rumah saya, nanti saya suruh ceramah sama kita deh. Dia datang Pak. Ya udah tablik akbar aja kalau memang itu sih saya setuju. Tapi kalau apa merayakan Maulid Nabi itu nggak ada. Sebentar Pak. Berarti Istiqlal pun Nggak, kita nggak usah masuk ke wilayah yang konflik. Jadi kalaupun misalnya itu konteksnya takbir akbar dengan muatan isi ceramah dan lain-lain kita terima. Iya. Kalau itu Waktunya ditetapkan berdekatan dengan hari besar Islam, oke. Intinya takbir akbar. Itu aja nggak apa-apa. Nggak masalah Pak. Nggak masalah itu. Bisa Bapak bisa fasilitasi Ustadz hadir pada saat nanti bulan apa yang menurut kalender Islam itu bulan Maulid misalnya gitu kan. Iya. Nah, intinya takbir akbar, isinya ceramah dan apa gitu. Ustadznya siapa Pak? saya masih belum, mungkin nanti Pak Nikes serah dalilnya Pak ya, bahwa kita tidak ada masalah memperingati hari besar Islam itu Pak. Diserah aja Pak, supaya saya juga orang awam juga tahu Pak. Saya kan awam nih. Soalnya pertanyaan saya nih, musola saya kok nggak pernah ngadain gitu loh. Jadi itu yang jadi, tolong di-share aja Pak. Di-share dalilnya seperti apa. Karena pada saat kita ngomong tablik akbar, kita juga nanya, ini dalam rangka apa? Apakah kita kamuflase? Mau juga bohong. Nah, kita kamuflase Pak. HBBI bukan ya. tablik akbar dengan judul ceramah apa ustadznya yang nyiapin itu aja cukup. Kan Tablik akbar membahas keutamaan sholat berjamaah itu aja udah selesai. misalkan gini, pada saat Maulid, mayoritas ustadz pasti nanya, ini temanya arah Maulid. Nah kita jawab apa Pak? Kita jembatani itu Pak. Pak jangan masalah Maulid Pak, karena itu nggak boleh. Tapi kita masalah misalkan poligami, misal gitu Pak Tasri ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan dia Nggak nanya, apa-apa. kan hari ini hari Maulid nih Pak, katanya. Jawaban kita apa?
sampaikan ini Ustaz, nggak ada kita perayaan-perayaan itu dalam Islam, nggak ada. Begini, kalau kita mengatakan kita bisa mengatakan air dalam kolam, ikan dalam kolam, itu kan sebenarnya bisa kita katakan itu air itu adalah tidak penuh dalam botol aqua. Tapi bisa juga kita katakan bahwa itu ada air sedikit, ya. Maksudnya sama. Ada yang mengatakan bahwa sholat subuh di mana ada larangan untuk 3 rakaat. Ada nggak larangan sholat subuh 3 rakaat? Dia memang hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Jadi ketika tidak ada larangan, maka itu bisa dilakukan. Saya ke kamar mandi sekarang, ada yang larang nggak? Jadi itu dapat dilakukan. Nggak perlu semuanya pakai dalil, begitu. Nggak semuanya harus ada dalil. Sesuatu baru terlarang apabila ada dalil yang melarang. Tapi keliru kalau semuanya kita menanyakan semuanya mana dalilnya gitu. Masa saya ke toilet itu harus ada dalil? Oke Pak. Ya kan? Bukan, Pak. Jadi kembali ke pembicaraan kita gitu ya kan. Nanti judulnya kita yang akan mintakan, tetapi perlu juga disebutkan dalam sisa waktu sampai 2023 itu ada berapa kali sih? Ya gitu ya. Penguatan dalilnya kita tanya kepada yang Ustaz, ya mana lebih enak kita ya. Ya tidak perlu nanti pas pernyataan itu Ustaz Faisal bisa kita tolong buat bisa tapi ada yang kita dengan catatan kita siap dengan segala potensi yang ada, apakah itu biaya, kemudian kehadiran juga masyarakat bisa rame, karena ya, saya pertama sedih aja kalau melihatnya yang hadir ya kita aja nih yang ya kalau Bapak hadir mungkin Pak Saru juga bisa lihat kalau di Masjid di kantor Jalan Sudirman segala macam itu biasanya antara jam 12 sampai jam 1 setelah sholat zuhur yang hadir itu ratusan Pak ya. Saya ingin komen sedikit. Ada baiknya DKM ini punya grup, dan grup itu adalah semua jamaah yang ada itu ada di sana. Tapi hanya bisa di DKM sebagai admin yang mengirim pesan. Artinya apa? Apabila ada kajian itu bisa di-blast di sana. Ini kadang-kadang sudah pada keluar, DKM-nya baru muncul dan mengumumkan ada pengajian, sebentar lagi 3 menit lagi ada pengajian. Tapi orangnya udah terlanjur keluar. Tetapi seandainya pengumuman itu bisa disampaikan 1 hari sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, apabila mereka belum makan, dia akan makan dulu di rumahnya. Ketika dia datang, dia bisa lanjut ke pengajiannya. Jadi sayang banget karena di kita itu banyak ustadz-ustadz yang berkompetensi, tetapi yang ikut mendengarkannya hanya terbatas orangnya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, nggak prepare, mungkin sakit perut dan lain-lain. Ya banyak lah alasan untuk tidak menghadiri. Tapi di blast di grup sebelum kamar boleh diumumkan. Nanti setelah ini akan ada pengajian. Gimana Pak nih? Ya pernah saya coba juga Pak. Tapi terus-terusan, jangan coba lagi. Oke, kita tutup sementara. Kita tutup sementara dulu ya. Ya, Kita break dulu sholat asar. Berarti sekali ya ketoknya. Kalau tutup dulu ya. Sudah kita tutup. Ya. Jadi malaikat itu cuma ternyata mencatat itu amal gerakan. Suratan hati nggak bisa, makanya cek GPT nggak bisa. Gitu. Nggak akan bisa. Nah dari sini guru yang agung. Tepat sekali bahwa Ibrahim. Lalu kamu terapkan buat mana? Kedua sama guru, aku memperhatikan firman Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, khasyah rabbah, takut sama Tuhan,
dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Marbot mat. Ngomong aja pada kepengen itu mah takut. Apa namanya sambil Pak Indro cari-cari itu tadi juga kita coba bahas, kita bisa apabila kita lola dengan baik Ini setelah akar ide program RT, ide program RT apa yang bisa kita sumbangkan untuk RT lah. yang kita tahu. Nah, di antaranya tadi kami udah colek sedikit tentang pengelolaan parkir yang di situ. Parkir sama stega juga punya mereka. Jadi Pak Ahdes akan menghubungi pemiliknya sehingga diizinkan kita untuk menggunakan, tetapi juga sekaligus membersihkan. Mungkin juga nanti akan diperlukan untuk pasang pagar yang sederhana gitu. Dan penghasilan dari situ bisa untuk security, kemudian mungkin ada sedikit buat masjid juga. Tetapi kita harus punya apa namanya tanggung jawab, termasuk apabila spionnya hilang. Nah, itu berat. Oh, nggak bisa, Pak. Itu berat. Mana kan kalau kehilangan bukan tanggung jawab. Bukan tanggung jawab itu ya. Iya, nggak ada di kita Nah. parkir di mana juga. Nah, kalau begitu ini harus dimasukkan ke dalam klausul saat seseorang daftar. Kemudian penetapan biayanya berapa, sampai di situ nanti coba kita bahas. Dan ini bersinggungan dengan RT. Kemudian yang lain adalah formulir tadi untuk pengambilan iuran. DKM ada dalam satu lembaran itu juga. Itu yang berhubungan dengan RT. Gimana? Oh, berarti apa? BOD. Direktur. BOD. Oh, BOD tadi. BOD nggak? Tadi. BOD. Cuma itu Pak Sarul, BOD. kalau disamakan dengan berupa dengan RT Pak, mutan RT, itu nanti hasilnya itu ada biaya pungut nggak kalau produksi? Itu kalau RT kan ada biaya pungut, ya, itu ada nggak? Ya, yang selama ini juga apabila dikasih juga dipotong 10%. Betul juga. Potong Pak uang jasa. Kata yang kalau Ya, ada juga. Pasangin lampu lagi. Nah. Kan Pak Joko yang masang lampu ke arah parkiran. Sekarang udah mati lampunya. Pak Jokowi pindah. Ya mungkin kalau sudah ada dana kita bisa menggunakan malah ini loh, lampu tenaga surya, ya harganya berapa, 300-an. Paling tidak buat babat rumput itulah, rumputnya kayak gitu. Ada yang lebih murah lagi sekarang. Ada yang 125, ada yang 200 rupiah. Sebelum waktu masuk zuhur ya, Udah selesai. yaitu ketika itu disampaikan langsung diminta tolong promolnya diedarkan. Nanti Bapak selesai, Hybrid aja. Bapak selesai, promonya juga selesai gitu. Masuk waktu udah fokus ke masuk Pak. Oke. Berarti tinggal ya di parkir. Kan? Gimana, cocok gitu? Ya, cuma itu kalau mau Videonya juga. Sama satu lagi, Pak. Disiplin juga Bapak partai pertemuan itu ya 50 menit saja. bukan 10 menit, Kalau ada gitu 5 menit ya. Ada 5 waktu 5 menit. Bukan, Bapak naik promo ya. Iya. Oh iya. Berarti 5 menit sebelum azan. Belum, pokoknya sebelum Bapak 2 menit sebelum azan naik. Kemarin promonya. kan sebelum azan kita Ya, ilmu Terus 2 menit sebelum 10 menit sebelum azan masih sepi. Oh sepi ya? Sepi. Iya sama, saya juga. Kemudian di kotaknya itu, di kotak yang gede, kita tulis, kita print di laporan yang gede, tulisannya, sudahkah Anda berinfak hari ini? Jangan kalah sama. Jadi seperti tadi kita datang ke Coffee Naku tadi ya,
karena si pelayannya nggak nanya ke kita, kita harus jemput ke sana, akhirnya nggak terjadi. Begitu juga mungkin dia sudah Peruntukan. hukum, ya secara hukum, secara de facto kan itu punya perorangan. Nggak apa-apa, dibajukan aja. Sebentar Pak, di AJB itu sarana jaya disebutkan. Perorangan juga. Kita belinya sama Pak Edu Jimaison. Edison. Di AJB itu atas nama Pak Edu. Tapi di blok plan, Apa? di blok plan. Enggak blok plan Pak. Artinya kita mencoba ke notaris menjadikan itu sertifikat wakaf atau sertifikat apa. Sertifikat wakaf itu yang mengeluarkan KUA, kantor Departemen Agama, urusan agama, ya itu KUA. Tentu proses di sana panjang, harus datang keluarga. Jadi saya pernah melihat tuh, makanya saya tadi ngomong blok plan ya. Jadi ini jalan, ini rumah saya, ini depan Pak Agus, ini jalan sudah sesuai ini, sudah blok plan ini. Nah di ini jalan yang ke arah Pak Mahrudin sampai ke sana itu ini fasus-fasum. Nah ini kebaca ini di blok plan ini. Makanya saya bilang, karena saya dulu ngurus sertifikat rumah saya, SHM saya itu sama kasih pengukuran itu, karena kasih ya enggak, saya langsung SHM. Sebelumnya kan saya cuma surat kapling, surat kapling ya. Jadi waktu itu karena yang saya lampirkan, itu waktu itu blok plan yang tidak ditandatangan itu dimasalahin. Maka saya sampai kembali ke Saranajaya, sampai 2 kali minta surat rekomendasi itu Pak. Tapi saya sempat agak bersetegang di DPR waktu itu. Nah, akhirnya saya cari-cari, ketemu yang ditandatangan, saya sodorin. Terus saya bilang jalan keluarnya apa, kalau rekomendasi ini nggak bisa mendukung, Bapak ke Saranajaya lagi aja ketemu saya Pak Faruk ya. Nah, akhirnya Pak Faruk itu memang petugas baru itu, memang dia ada gimana lah gitu kan. Kita lagi makan malam guys di Sate Marangi. Ya, ini penutupnya nih.